Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali bersama Ibu Atalina. Kita masuk dalam tema 8, muatan bahasa Indonesia, lingkungan tempat tinggalku. Kita akan masuk dalam menjelaskan cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau fantasi dan bukanlah cerita yang terjadi dalam kehidupan nyata. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Ciri-ciri cerita fiksi diantaranya: 1. Sifat cerita adalah fantasi. 2. Kebenaran yang terkandung dalam cerita tidak mutlak. 3. Mengandung pesan moral atau amanat tertentu. 4. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. 2. Unsur-unsur dari teks fiksi. Unsur-unsur teks fiksi diantaranya: 1. Tema, dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kedua adalah tokoh, pelaku dalam sebuah cerita. 3. Alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam sebuah cerita. Keempat adalah latar, yaitu yang menjelaskan keadaan dalam suatu tempat. Latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. C. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan menjadi ciri khas setiap bangsa atau daerah. Ciri-ciri cerita rakyat. Apa saja ciri-ciri cerita rakyat? 1. Tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. Kedua, berkembang dari mulut ke mulut. Ketiga, bersifat tradisional. Keempat, mengandung nilai-nilai luhur. Kelima, disampaikan secara turun-temurun. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat diantaranya adalah: 1. Legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau alam, asal-usul suatu benda, dan lain-lain. Contohnya, terjadinya Gunung Tangkupan Perahu. 2. Mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Ketiga, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, cerita jaka adalah Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Ya, kamu bisa baca dari buku-buku cerita jenaka. Bagian 2, cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Bagian ketiga, Romawi 3, novel. Cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa
kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dalam sebuah cerita fiksi, ada tokoh yang berwatak positif atau baik. Contohnya, penyayang, rendah hati, suka menolong, jujur, dan lain-lain. Dan juga ada watak negatif atau buruk. Contohnya berwatak sombong, kikir, pembohong, dan lain-lain. Kamu bisa dapat melihat dalam contoh cerita asal-usul Danau Toba. Apabila kalian sudah baca, kalian dapat menyimpulkan siapa tokoh yang berwatak baik atau yang berwatak buruk. Ya, kamu bisa menyimpulkan setelah kalian membaca sebuah cerita contohnya asal-usul Danau Toba atau cerita apa saja. Nah, di sini Ibu kasih contoh sebuah cerita anjing dengan ayam jantan, ya. Nah, kamu bisa baca cerita tersebut dan kamu bisa simpulkan tokoh yang bersifat baik atau bersifat buruk. Ya, anak-anak, inilah pelajaran kita pada hari ini tentang cerita fiksi. Kamu bisa pelajari kembali dengan cara kamu sering-sering membaca cerita-cerita yang ada di buku, baik di buku LKS, di buku cetak, di buku pelajaran, majalah, koran, dan lain-lainnya, supaya kamu lebih mengerti lagi. Sampai sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.